Kalau setelah apa namanya, kalau misalnya pas lagi minta maaf kayak rekonsiliasi gitu. kayak gimana ya, kayak iya tenang aja sih, gue udah maafin lu, tapi gue nggak bisa ngomong gitu loh maksudnya bang. Gitu, iya tenang aja gitu, kayak perasaan gue gitu kayak iya tenang aja, gue nggak ini, gue nggak ambil ke hati gitu, gue gitu sih perasaan gue gitu. Tapi halo Baslighter, ketemu sama gua Radif dan Gua David. kali ini kita akan ngobrol mengenai betapa hebohnya demo hari ini. Luar biasa. Di luar briefing. Jadi di luar briefing. Iya. Padahal arahnya nggak ke situ. Oke. Gue tuh niatnya pengen ngobrolin sesuatu sama lu yang sifatnya private sebenarnya. Waduh. Mengenai how to live Wis. as a son of a preacher. Enggak Iya. men, son of gembala sih. Iya. Son of a pastor. Gila. Anyway gini, buat kalian yang pertama kali ngelihat podcastnya Baslight, memang ini adalah episode pertama kita yang menurut gua kita masih banyak banget butuh ide dari kalian juga. Betul. Kalian bisa komen apa sih yang mau dibahas nextnya gitu. Nah, Fit, Oke, kenapa? lu tadi liatnya ya berita ya? Soal? Demo. Oh demo. Oke. Iya. Parah men. Jadi case-nya ini yang gue pikir it's okay lah, demo masih oke gitu, masih fine. Sampai ada satu akun di TikTok dan itu ngangkat berita mengenai Ade Armando Oh, oke. dimasain bro. Diapain bang? Dimasain. Oh, Iya, dipukulin bro. gila ya, gila. Gua sih kurang ngikutin nih bang yang gimana nih gitu. Gue juga kayak tadi ngeliat berita, tiba-tiba headline gitu kan, ada notif lah. Oh demo tanggal 11 tuh hari ini, gue bilang baru tahu gitu. Gitu kurang ngikutin juga, terus tiba-tiba agak siang ngecek loh, udah ada yang dipukulin aja. Buset dah, ngeri juga ini. Dan ini menurut gue apa yang gue kurang update atau gimana ya? Kayaknya gue mau demo ini nih nggak terlalu konkret nih tujuannya apa gitu. Gue sempat dengar katanya gini, demonya menuntut supaya penundaan pemilu dibatalkan. Karena Iya. katanya wacana penundaan pemilu dibatalkan. Iya. Terus ada demo lagi mengenai Jokowi 3 periode dibatalkan juga. Jadi ada dua isu berarti ya. Yang jadi masalah di gua gini loh. Kayaknya Pak Jokowinya sendiri juga pernah ngasih statement kalau dia nggak minat buat lanjut 3 periode. Pernah sih gue liat kayak potongan-potongan video di sosial media gitu bang, soal saya tidak berminat, gitulah, pokoknya tidak berminat soal 3 periode dan lain-lain gitu sih. Gila. Tapi anyway gimana ya? Lu kan alumni gitu kan? Wih. Kira-kira lu bakal join gak sih kalau lu masih mahasiswa? Enggak sih bang, gue nggak bakal join. Gue dari yang kemarin rame juga apa dulu, KUHP ya. KUHP sih gue lebih ke arah baca, maksudnya. Jadi ada teman-teman gue yang beberapa yang lebih aktif lah. Terus gue bilang, apa sih yang lu ramein? Coba dong gue pengen lihat. Mereka ngasih gitu. Gue lebih kesana sih dibanding gue harus turun ke jalan gitu. Gue enggak sih, gue nggak gitu. Tapi di invite gak lo yang buat kali ini? Enggak lah bang, enggak. Gue mungkin karena udah mulai jauh ya bang angkatannya gitu. Kan ini gue udah 3 tahun, berarti hampir 3 tahun nih lulus. Jadi mungkin udah agak jauh juga, info-info yang nggak dapet gitu. Ya pokoknya apapun tuntutannya gitu, apapun aspirasi yang disampaikan semoga didengarkan dan berlanjut. Kan negara demokrasi. Kan kita negara demokrasi, benar. Bukan artinya kalian punya pendapat dan kalian dibungkam paksa, enggak. Apapun yang ingin kalian sampaikan, tapi pesan dari gue pribadi, mungkin dari David juga, tolong jangan anarkis. Benar. Cukup satu lah kejadian kayak Bang Ade Armando, jangan nambah juga gitu yang lain gitu. Karena
it's not okay gitu. Yang pas dulu juga tuh yang berhari-hari kan, wah gila, deg-degan juga gitu. Deg-degan bro, Gua jelas. pas di daerah Jakarta kan, wah gila nih lewat mana sini diputer. Apalagi dibayang-bayangin sama 98 ya kan? Wah, ngeri sih gitu. Ngeri kan? Tapi enggak lah, udah. Gua rasa kita udah cukup cerdas buat diprovokasi seperti itu. Gue perkatakan shalom buat Indonesia, damai untuk Indonesia. Ngomongin presiden nih, ada teori menarik nih mengenai struktur presiden yang ada di Indonesia nih. Sorry, urutan presidennya mirip sama urutan presiden yang ada di Naruto. Lo pernah dengar nggak? Iya. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah. Pokoknya dari terakhir itu Tsunade itu Ibu Mega ya kan? Iya. Gokil sih. Ya kan? Bisa mirip gitu ya. Nah, dari Ibu Mega Kakashi Pak SBY gitu. Benar. Dan terakhir Naruto itu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Gokil sih. Terus juga kalau dilihat sepintas gitu ya. Karakternya kayak mirip gitu loh, Bang. Emang iya? Maksud gua kalau kita ambil dari pertama nih. Kalau pertama kan sosoknya kan kayak sosok yang membangun, founder gitu-gitu kan. Terus sosok kedua itu mirip sama-sama yang ngembangin gitu kayak lebih ke pokoknya coba lu pikirin kan dulu presiden kita juga dulu itu kayak lebih ngembangin lagi ekonomi segala macem. Bengis. sorry. Gak gitu. Takut hilang. Gitu. Iya. Terus yang ketiga kita siapa? Pak Habibie kan, yang Pak Habibie kan lebih ke teknologi. Di situ juga ceritanya Genius lagi Sarutobi. Iya bener bang, gokil gitu. Habis Sarutobi digantikan sama Yondaime. Bener Yondaime. Sama mirip sama Gus Dur. Terus tiba-tiba hilang. Secara ya kan? I'm sorry maksudnya bang, secara kita ditinggal duluan sama KG4. Iya. Terus tiba-tiba hilang ya kan? Gak ngejabat lagi. Iya. Kayak mirip dikit lah gitu. Ya. Terus yang naik keturunannya OKG 1. Iya. Oh, kacau. Bisa mirip ya? Wah gila sih bang, negeri Konoha. Tapi lu ngikutin Naruto lu? Lumayan. Maksudnya gue nonton lah, karena tontonan gue zaman kecil kan gitu. Gue zaman sekolah SD, SMP, SMA itu ngikutin lagi. Ngikutin Naruto? Ngikutin. Lo mengidentifikasi diri lo as wibu gak sih? Enggak sih, karena gue nggak separah itu. Tapi gimana ya? Nggak bisa nilai gue sih. Cuma maksudnya gue nggak separah itu loh. Gue ngikutin. Tapi nggak yang gimana ya? Nggak kayak semua anime ikutin. Kalau misalnya kita ngomong wibu gitu kayak semua cerita, semua anime sampai yang kita nggak kenal, dia tahu gitu. Kalau gue cukup yang populer aja yang emang rame gitu yang gue ikutin sih. Gitu. Tapi motor apa? Motor Honda? Yamaha. Jepang ya? Yamaha. Ya kan, wibu itu kan artinya kan ke Jepang-Jepangan kan, cenderung ke Jepang-Jepangan kan. Gila ini berarti semua orang wibu bang. Semua orang sih. Semua orang iya kan? pakai produk Jepang kan. Iya, mobilnya Toyota ya kan. Iya. Mobil Toyota, apalagi itu? Motor Honda, Yamaha, alat elektronik ada nggak yang Cenghong? Bukan beda. Bukan. Gue sih Mas Pion gue tetap dalam negeri bro. Local pride. Mantap. Setidaknya ini sih mesin air gue Mas Pion. Mana gue tahu. Apa? Ya karena kalau gue lihat gini, emang orang Indonesia ini lucu gitu. Sesuatu tuh kita jadiin bahan olok-olokan. Padahal secara nggak sadar mereka juga as a part. Iya nggak sih? Bener. Karena lu mau nih produk Tiongkok sama produk Jepang. Coba, lu pasti milih yang mana? Yang Jepang kan? Bener dong, kalau disejajarin gitu, misalnya gue kasih lo, let's say teknologi yang mutakhir deh. Alat elektronik home appliance gitu. Nih TV Jepang, ini TV Tiongkok gitu. Kalian pilih yang mana? Jepang dong. Betul. As easy as that gitu kan. Betul. Nah, tapi ya itulah gue bilang. Mungkin kurangnya kita tuh di situ. Kayak lu wibu. Padahal ya karena itu juga wibu. Karena mungkin pergeseran makna itu Bang Eri. Pergeseran makna. Jadi maksudnya wibu itu identik dengan yang orang sering di rumah, jarang pergaulan yang pendek gitu. Sedikit circle-nya terus
lebih memilih kayak nonton anime apa atau film atau game gitu sih. Padahal setahu gua kalau yang orang begitu tuh ada sebutan lainnya. Hikikomori. Hikikomori. Nah, Iya, itu di rumah tuh, ngurung diri tuh. Dan menurut gue pun yang suka sama anime dan manga kan otaku. Iya, betul. Iya nggak sih? Setahu gua juga banyak modelnya, Bang. Ternyata. Betul. Banyak banget modelnya. Ada yang ada yang kayak cosplayer lebih suka ngikut-ngikutin gayanya. Ada yang ngumpulin komiknya lah atau apa gitu. So gue beda-beda namanya sih gitu. Ya. Nah, kalau lu determine diri lu, berarti ini gue ulang nih pertanyaan gue nih. Berarti lu nih wibu atau bukan? Wibu kali bisa. Wibu kali. Kok berubah? Tapi karena wibu sih, tapi maksud gue ya nggak wibu lah, bilang aja wibu lah gitu. Tapi lu ini nggak? Ini pendapat pribadi nih. Menurut lu nih ya, menurut lu nih orang Kristen jadi wibu boleh nggak sih? No, nggak boleh. Ya nggak tahu kan gue tanya. Gue tanya orang Kristen boleh nggak jadi wibu? Nggak masalah, kata gue mah. Nggak masalah ya? Nggak masalah gitu. Kan 10 perintah Tuhan nulis kan jangan ada Allah lain gitu kan. Ya masa gue mau ngalahin siapa? Madara. Gak ada yang nyembah Yondaime gitu kan, gak tahu juga gue. Aduh, kocak. Nih, back to Naruto nih. Lu mengidentifikasikan diri lu itu di toko Naruto siapa sih? Gue bukan mengidentifikasikan, tapi favorit lah. Favorit, oke, favorit. Suka, ya. Suka sama Sasuke. Kenapa? Terkesannya ya, yang gue liat kayak nggak banyak bicara. Terus apa namanya? Kayak yakin sama apa yang dia percaya walaupun kalau diceritain dia salah apa gimana. Pokoknya tapi dia gimana ya? Pokoknya belajarnya harus dari pengalaman diri sendiri kali gitu Bang ya. Batu. Pas sadar salah baru gitu salah. Tapi kalau belum menganggap itu salah udah gas terus. Gue pikir karena ganteng. Enggak sih, gua kalaupun iya dianya ganteng, gue aja ngerasa lah kagak, gue enggak sepopuler itu, bukan masalah ganteng sih, populernya. Iya. Tapi kalau ganteng kagak lah mana. Aduh, gambar diri. Tapi zaman sekolah lu pernah HMC enggak sih? Ikut lah dulu. Ikut lah ya. Enggak, kalau dulu tuh zaman sekolah tapi kan semua orang nih rambut-rambutan Sasuke. Oh iya. Semua orang lebih suka rambut Sasuke. Sebenarnya bukan rambut Sasuke, Pit. Itu rambut anak imo. Oh iya. Sasuke itu anak imo, Bro. Gokil. Itu tipikal yang kayaknya dengerin musik menyendiri gitu kan, pakai sweater ya kan. Oh iya. Ya. Satu hal yang gue nggak terima, tangannya buntung sih. Somehow kenapa gitu? Aduh. Kenapa orang-orang yang populer dan keren tuh harus buntung tangannya? Di manga ya, Sasuke, Tengen, ya kan pada buntung tangannya bro. Kenapa begitu? Biar dramatis. Biar ada celah gini Bang, kayak gila tangannya satu doang tapi udah kuat banget gitu loh, nggak ada gitunya gitu loh. Oke. Jadi karakternya di nerf, ya kan? Tapi masih bisa, masih kuat juga gitu walaupun gitu. Ya. Dipuntungin tangan apa diapain gitu. Nah, apakah lu melihat diri lu nih sebagai orang yang populer juga gitu sama kayak Sasuke gitu? Populernya enggak sih, gue nggak cukup populer gue sih Bang. Tadi lu bilang ya, padahal di luar sisi popularitas itu ya? Iya di sisi itu gitu. Sisanya setelah gue pikir-pikir menyerupai sih. Gue juga ngerasa aneh kenapa gitu ya gue bilang. Itu pemikiran lu kan? Iya, gue aneh juga gitu. Kenapa nggak Naruto? Sama sad boy dua-duanya. Iya nggak sih? Kenapa ya? Bedanya gimana ya? Kalau Naruto sama Naruto sama Sasuke itu sama tuh, dua-duanya sad boy. Dua-duanya tinggal sendirian. Iya nggak sih? Sendirian kan? Iya bisa dibilang gitu sih. Nah bedanya kan gini, si Naruto tuh kayaknya sendirinya lebih sendiri banget bro. Orang nggak ada yang suka sama dia. Ingat gak sih lo? Iya. Sedangkan Sasuke, dia ada nih, tapi yang ngerumunin banyak gitu. Oke. Sedangkan Naruto nggak ada yang mau ngerumunin. Jijik kan, ada Nine-Tail ya kan. Dalam ada kecuali keluarganya Shikamaru. Keluarga Shikamaru ngerti banget mungkin. Penerimaan acceptance-nya gede gitu. Jadi ya udah Shikamaru masih main gitu. Nah, cuma di kondisi seperti itu kan harusnya Sasuke nggak ngerasa kesepian itu bro, kesepian itu. Semakin lu jelas, semakin gua iya ya gitu. Maksud gua juga mungkin dalam keadaan itu Bang gitu. Kesepian?
sebenarnya sekeliling gue kayaknya rame gitu, tapi tetap nggak ngerasa seramai itu gitu loh. Tetap ngerasa enggak itu gitu loh. Gak punya pacar, Pit? Belum. Kenapa itu poinnya? Iya kan? Iya biasanya kan kalau kesepian kan indikatornya itu. Enggak harus. Gak harus ya? Nggak harus lah. Iya. Nah, Pit. Kalau backgroundnya Sasuke gitu kan, dia kan anak yang disayang sama bapaknya nggak sih? Apa enggak ya? Apa justru dia kurang populer? Dia kurang di nomor satu kan? Gitu? Seinget gue ya, itu tapi bokapnya banggain kakaknya banget sih karena ini kan dia kalau salah jadi apa? Enbu umur 12 apa gitu gue lupa pokoknya gitu-gitu. Setahu gue gitu. Nggak sebangga itu sih setahu gue. Oh, jadi apa-apa benchmarknya selalu kakaknya. Sampai yang dia latihan ngeluarin api juga segala macem gitu kakaknya. Iya. Ini ngomongin Naruto ada nggak sih di Alkitab? Gak tahu ada kali. Daud kayak Naruto nggak? Mana Daud kayak Naruto? Ya? Daud Kan emang dia pakai ini shuriken. Kan yang Rasengan dulu kalian gue lihat gitu. Dulu Di Rasengan palanya kan dia dulu pas yang siapa yang nyari nabi siapa yang nyari buat calon raja bang? Samuel datang kan ke siapa ya? Bapaknya siapa namanya? Daud itu anaknya Isai. Daud anak Isai. Anak Isai kan terus dijajarin sama anaknya. Ya. Cuman nggak ada di situ. Nggak dianggap malah. Nggak dianggap bilangnya. Pokoknya gua agak lupa sih percakapan. Pokoknya nggak usang itulah gitu kan. Kalau salah orang lebihnya seperti itu kayak gitu. Bukan dijajarin semua anaknya. Terus nanya ini anaknya ini doang nih. Kayak gitu. Ada lagi satu gitu. Ngurgain domba. Nah, ya kan? ngurus domba. Gitu. Iya. Enggak. Beda ya? Beda lah. Tapi kan ujungnya sama-sama jadi Hokage. Iya gitu kan. Ya nggak tahu. Hokage tapi di udah Saul bro, pengen dimampusin itu Daud itu. Iya banget sih. Gua kayak nggak kebayang aja bang kalau misalnya ayahnya temen lu mau bunuh lu. Gitu. Singkat. Bapaknya Yonatan. Iya gila sih. Terus yang ngomongnya temen lu juga. Ud, kenapa nu bapaknya Yonatan nyariin lu nu, pengen dibunuh. Lah aneh sih. Apalagi gue lagi nongkrong sama dia gitu kan. Gue lagi sama Yonatan nih. Pulang gue, bapak gue mau bunuh lu gitu. Iya. Yang manapun itu Yonatan maupun Daud sama-sama gue nggak kebayang sih pas itu. Gitu. Berat ya? Berat karena kayak gue pribadi nih. Misalnya gue ngajak gue main nih keluar. Main terlalu malam bisa pulang. Terus bokap ngamuk kan. Habis itu kan biasanya ya, nggak semua. Biasanya tuh kayak jangan main sama anak ini gitu. Kadang hati gue, wah nggak bisa gitu lah, tetap temen gue gitu kan. Ada gitu-gitunya kan. Nah ngomongin bokap gitu, lu tuh dibesarkan dengan cara seperti apa sih Pit di rumah? Apa lu diadukan dengan benchmark terus kayak Sasuke gitu? Enggak sih bang. Yang apa-apa nol lihat kakak lu, enggak ya? Enggak. Tapi lebih ke enggak, emang keras aja gitu. Emang lumayan keras lah bokap gua jajarannya gitu. Kenapa kerasnya gimana kalau lu boleh ceritain? Maksudnya ya main fisik juga ada di rumah kalau zaman-zaman sekolah gitu-gitu. Mungkin love language-nya martial arts kali. Astaga. Iya, kan gue nggak tahu. Ada orang kan yang love language kan words of affirmation, ya kan. Terus apalagi love language-nya physical touch, ya kan. Gift gitu kan. Aduh. Nah mungkin nih love language-nya martial arts gitu bro. Sih. Aku sayang kamu. Gak jelas. Ada contohnya nih, anak sama mantan bapak tirinya gitu kan. Itu love language-nya martial art, tinju. Oh, Iya kan? Yang kemarin kan? Iya. Iya, itu love language-nya martial art. Itu mau kerja bang. Duit. Iya. Emang keras doi. Iya keras lah, bisa dibilang keras sih. Padahal dia Cuman kerasnya itu kayak misalnya contohnya dia misalnya ngasarin gue nih bang main fisik, tapi setelah itu dia bakal minta maaf sama gue kayak gitu. langsung. Ya entah malamnya besoknya, tapi nggak lama lah pasti langsung minta maaf gitu. Itu membuat lu melihat dia sebagai seorang yang pelin-pelan gak sih? Enggak lah. Setelah lu menghukum, and then lu baik-baikin gua gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Apa yang lu rasakan ketika itu? Gila, templates banget ya. Iya. Enggak, tapi gua penasaran bener. Iya. Lu ngerasa apa tuh waktu itu tuh? Yang pas posisi mana nih? Kalau yang pas di misalnya main fisik ya. Kalau itu pasti gue ngerasa salah gue apa ya gitu kan. Misalnya pikir gitu. Tapi setelah
kalau setelah apa namanya, kalau misalnya pas lagi minta maaf kayak Rekonsiliasi gitu. kayak gimana ya, kayak iya tenang aja sih, gue udah maafin lu, tapi gue emang gue nggak bisa ngomong gitu loh maksudnya bang. Gitu, iya tenang aja gitu, kayak perasaan gue gitu kayak iya tenang aja, gue nggak ini, gue nggak ambil ke hati gitu, gue begitu sih perasaan gue gitu. Tapi boleh gue sebut ya, bokap pendeta boleh gue sebut ya? Iya udah. Udah. Ya boleh kan? Aduh, padahal sih gue dari zaman sekolah nggak mau nyebut itu. Oh gitu? Iya. Kenapa? Malu? Enggak sih, lebih ke gue ini pikiran gue sendiri ya. Menganggap hal itu bisa membuat gue berjarak sama teman-teman gue. Karena? Sikapnya beda, apa segala macem. Ah lu anaknya ini gitu. Karena gitu. lu anak pendeta gitu. Pikiran gue sendiri ya. Anak pendeta asik-asik boy. Mungkin, nggak tahu sih gue. Iya kan waktu itu ada yang narkobaan tuh. Luar biasa. Asik banget kan? Asik banget ya. Asik banget kan? Circle-nya gede tuh. Circle-nya gede banget bro. Gokil. Iya dong. Iya. Ya artinya gini Pit. Status sebagai anak pendeta itu berpengaruh gitu dalam cara lu menilai diri lu gitu. Sebenarnya menilai diri gue gini sih, ada kayak apa yang nyebutnya, pikiran diri sendiri yang kayak aduh gue kan anaknya ini gitu, harusnya harus begini dong gitu, ada pikiran begitu sih. Positif atau negatif border? Positif sih. Positif. Jadi membatasi diri lu untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Bener. Oke. Kayak gitu. Nah, apakah lu di rumah ditreat sebagaimana pendeta mengetreat jemaatnya? Itu dia, gue bersyukurnya bokap gue cukup jadi pendeta di gereja, di rumah dia jadi bapak gue gitu. Kenapa begitu? Nggak tahu, gue bersyukurnya kayak capek banget gue, maksudnya harus kalau misalnya kayak gue emang gini kali bang ya, gue kurang suka gitu kalau yang diceramain banyak-banyak gitu. Emang pendeta ceramah doang? Gambarannya. Iya gitu. Iya nggak sih? Iya. Oke lanjut. Kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. Gue kayak malas gitu. Gue lebih suka sosok yang kayak lu nggak usah banyak ngomong, lu lakuin aja. Terus ntar gue liat lu, oh lu oke, bisa gue tiru dan segala macem. Gue pasti ikut apa kata lu gitu. Ya. Nah, ketika sosok bokap yang main tangan ya kan. Let's say gini deh, lu buat bandel di hari Sabtu ya kan. Doi main tangan, jebret. Besoknya Minggu gereja gitu, dia belum sempet rekonsiliasi sama lu. Itu gimana tuh lu ngeliat dia di mimbar? Ini agak beda. Maksudnya gini bang, karena gue ini nggak pernah segereja sama bokap gue. Oh lu nggak pernah segereja sama bokap lu? Nggak pernah. Maksudnya nggak pernah tuh di sinode yang sama, maksudnya di sinode yang sama, kayak beda cabang. Oh beda cabang doang, ya. Tapi masih di satu gereja yang sama gitu, cuma beda cabang gitu. Iya, gue lebih ke biasanya kalau di organisasi gereja kan pendeta punya beberapa orang kepercayaan. Gue bisa lebih ikut ke mereka gitu. Lebih ke ikut orang-orang kepercayaannya bokap lu. Iya gitu. Kenapa Pit? Nggak tahu ya, gue nggak ngerti, emang karena ini kali ya kondisi, maksudnya kondisi yang dari dulu begitu, jadinya ngikut terus sama orang ini, terus ntar orang ini, dan terus selalu begitu bang, kayak hampir berapa orang ya gue, hampir 3 orang kayaknya gitu, gue mau selalu ikut gitu-gitu, dan mereka kayaknya memang ya setelah gue pikir-pikir, mungkin mereka juga ngawasin gue kali ya gitu. Jadi secara nggak langsung pun mereka memantau gerak-gerik lo. Iya. Cepu dong. Enggak sih, sejauh ini enggak. Nggak cepuin ya? Nggak tahu nggak cepu, tapi bokap gue bisa nahan diri buat nggak negur gue. Nggak tahu kan? Siapa tahu emang cepu tapi... Atau mungkin emang nggak ada yang harus dilaporin? Betul. Karena emang lu behave? Iyo. Gila, anak baik banget. Let's say gini, Pit. Ada nggak perasaan sendiri lu nih karena saking seringnya ditinggal pelayanan sama bokap? Oh pernah. Zaman sekolah masih kecil sih bang. Lebih di pas masih kecilnya sih. Karena belum ngertinya cuman apa pasti mau nempel orang tua, ya kan? Tapi pergi kan kayak apalagi nih gereja gue biasa tuh punya acara banyak banget tuh bang. Ya, cuman minggu doang nih. Ya. Ada doa ini, pertemuan ini, banyak batu kayak gitu-gitu ya. Itu pas zaman sekolah kayak gitu sih. Gitu. Pulang sore, ketemu bentar, malam berangkat. Apalah pertemuan apalah gue nggak ngerti gitu lah. Gitu itu sih zaman dulu gitu. Pertemuan para gembala gitu. Gitu-gitulah, nggak ngerti lah. Gue terus terang penasaran sih, kenapa? Karena ada satu hari tuh gue baca meme ya kan, di situ ada anak kecil lagi nangis gitu kan. Terus Jesus dia nangis gitu manggil Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan datang jebret.
kenapa San? Kenapa kamu nangis gitu kan, dia tanya gitu kan. Terus si anak kecil bilang, aku ditinggal sama bapakku pelayanan. Bapakku pergi melayani engkau, kata anaknya gitu. Terus Tuhan malah nanya, sorry, yang mana? Tuhan nggak kenal bro bapaknya. Iya kan, itu yang bahaya tuh bang. Bahaya ya? Bahaya tuh. Kayak gimana ya, lu apa ya, menurut gue jadi kayak main pelayanan-pelayanan gitu, maksudnya kayak main-mainan pelayanan gitu. Salah prioritas itu bang. Kalau Iya. Gitu. Kayak lu pengen ngelayanin sesuatu yang di luar, tapi yang di dalam nggak kepegang gitu. Gitu. Tapi bokap lu nggak gitu lah ya. Yang dalam ke handle lah ya. Yang dalam nggak terlalu sih. Maksudnya gini, nggak tahu ya. Ini bukan pembelaan ya, tapi gue bisa bilang gue cukup bijaksana menanggapinya gitu bang, maksud gue. Gue kayak sadar ini bokap gue bukan punya gue sendirian kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Oh, ini keren nih. Kayak gitu. Jadi gue pikir ya udahlah gitu maksud gue. Karena kan beberapa kali gue liat ada orang yang nangis gitu, misalnya ketemu bokap gue sama apa gitu. Jadi gue situ kayak sadar, walaupun itu proses ya bertahun-tahun kayak dari sekolah lewatin tuh gitu, terus oh iya gitu maksud gue. Oh iya bokap gue bukan punya gue doang sendirian gitu. Ya udahlah oke. Pernah ada momen lu sakit hati sama dia, Fit? Sakit hatinya, tapi kalau sakit hati bukan karena ditinggal pelayanan sih. Oh bukan. Lebih kayak hal luar yang kok gitu sih. Bukan karena pelayanan segala macam gitu. Oh jadi selama bordernya, selama batasannya pelayanan, lu bisa menerima itu lah ya. Terlepas yang waktu itu lu masih kecil itu. Betul. Iya. Gitu. Nah, at the moment sakit hati lu, ya ketika lu lagi sakit hati itu lu lihat bapak lu, ada nggak lu benturin yang, lu kok bisa baik sama jemaat tapi sama gua begini? Ada nggak lu benturin Enggak. gitu? Menurut gua nggak apa-apa kayak gitu. Oh menurut lu nggak apa-apa gitu. Karena memang harus ya beda dong, dia kan yang gimana ya, kan gua anak tuh jemaat gitu, yang memang harus beda lah maksud gua gitu. Jadi kayak punya dua muka nggak sih lo sama jemaat lu kan selalu baik-baik, iya kan? Gua rasa gua pun begitu maksud gua bang. Maksud gua gini ya, nggak tahu nih masalah muka apa enggak. Tapi kan dimanapun lu tempatnya berada, di situ harus bersikap sesuai tempatnya gitu. Wah gila. Gitu. Jadi ya udah emang gitu. Maksud gua pun nggak apa-apa dengan ada orang yang bermuka dua menurut gua gitu. Itu bagian dari bagaimana mereka menjaga sikap gitu. Iya, menurut gue gitu. Iya. Kan nggak mungkin, misalnya gue brengsek, tiba-tiba gue dapet satu kesempatan gue ketemu Jokowi misalnya ya. Masa mau brengsek juga, suka gitu loh. Kayak gitu sih. Iya. Oke, make sense sih. Toh juga kan yang bukan masalah apa ya, perilaku yang dilakukan, tapi lebih ke sebenarnya lu gimana dalam hati lu gitu loh. Respon ya? Iya gitulah bang. Iya benar. Gue kurang ngerti bahasanya lah. Ada peribahasa kayak gini. Lu nggak bisa ngebiarin burung buat terbang di sekitar lu gitu. Tapi once dia bikin sarang di kepala lu bisa usir gitu. Lu bisa buang sarang. Gila. Mantep banget. Keren. Gila, ini closing statement yang menurut gue lumayan mantep lah. Ini udah closing statement? Udah. Ya pendek banget. Gue kira masih panjang dulu. Mau lanjutin? Next aja lah. Ya udah oke. Gue masih mau nonton demo nih. Buset dah. Pahit. Sudah lama nggak jadi mahasiswa tapi masih penasaran sama perjuangan di jalan. Tapi mau gimana pun ya bang, itu mah ya kan mungkin ada beberapa yang orang kerja, ya kan. Jadi mungkin dia punya aspirasi yang sama nih. Ya teman-teman mahasiswa mungkin bantuin ngomong aspirasinya gitu. Ya pokoknya apapun yang terjadi saat ini, gue berharap Indonesia damai. Ya kan. Paling bentar lagi apa tuh lu bilang tuh kayak ada lagu Iya. Terus mereka lagi pada demo gitu kan. Gitu. Diputerin melodinya kan pasti kan yang depan kan intronya kan. Biasanya tuh yang covernya siapa ya? Yang anak cewek itu bang nyanyi, Sharon siapa tuh namanya? Itu tuh. Iya. Tuh yang sering di. Tapi abis intro didengerin lagunya ini. What a friend we have in Jesus. Keprank. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat nonton sampai habis karena effort kayak nonton kita sampai habis. Iyalah, siapa tahu tadi nggak ada yang ibu disuruh paksa nonton. Parah banget. Oh, enggak dong ngajak nonton mahasiswa. Iya. Oke, Pit. Lo mau bilang apa sama bapak lu kalau bapak lu nonton? Iya, bersikap lah sebagai bapak gua. Mau apaan lagi sih? Ya udah lah ya. Iya. Mau diapain lagi ya kan? Yang udah begitu ya kan? Ya udah lah gitu. Iya. Oke.
Terima kasih buat kalian sudah nonton podcastnya Baslight hari ini. Gua Radif. Gua David. Kita undur diri dari episode kali ini dan pastikan kalian dengerin juga di Spotify karena Gokil. kalau sambil nyetir susah kan buka YouTube kan. Nah, oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye. Serukan terangmu.